Saya mendengar cerita dari salah seorang relawan SAR Seri Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, bahwa di Desa Polobogo ada seorang nenek-nenek yang mirip genderuwo gitu. Wah, penasaran saya. Apa iya? Saya ditunjukin fotonya. Kok ada orang yang begini dengan rambut panjang sekitar 2 meter, gembel, dia buta dan tidak waras ya, gangguan jiwa. Saya penasaran itu, kok ada ya orang yang seperti ini. 1 hari kemudian setelah mendengar itu, saya minta, tolong dong saya diantar ke sana. Nah, sesampainya di sana, saya ditunjukkan sebuah rumah dari papan, ya, disinggahi oleh seorang nenek-nenek tua, sekitar umur 50-an tahun lah. Saya buka pintu itu di rumahnya yang terbuat dari papan. Kaget saya. Wah, baunya bukan main bau sekali pokoknya. Di situ seorang wanita yang memang persis yang saya lihat di foto dan bikin bulu kudus saya merinding. Kok ada ya orang yang seperti ini lah? Keluarganya kemana? Dia ditinggal keluarganya, jadi sudah meninggal dan nggak tahu keluarganya pergi kemana. Nah, katanya kalau dimandikan sama orang-orang itu dia berontak, nggak mau. Dipotong atau didekati aja nggak mau, dipotong rambutnya itu nggak mau sama orang-orang. Nah, saya coba itu membujuk dan alhamdulillah mau. Sudah itu saya mau rencana 2 hari lagi saya kesini untuk memotong rambutnya. Wah, ternyata setelah saya unggah di sosial media pribadi saya, banyak sekali yang respon. Di hari itu juga sekitar tanggal 23 Januari sudah rame sekali di rumah itu, dari warga, dari perangkat desa, dari dinas sosial sudah datang ke situ untuk melihat keadaan Mbah Sukiyah ini. Di situ ada salah satu pegawai dinsos yang ingin memotong rambutnya hari itu juga, tapi ditampar katanya, nggak mau. Akhirnya ada salah seorang yang telepon saya. Akhirnya saya datang ke situ. Di situ saya ngobrol-ngobrol lagi dengan mbahnya, dan di situ di rumah Mbah Sukina itu saya potong rambutnya. Alhamdulillah langsung mau dia. Saya mencoba untuk berkomunikasi, mengajak dia berjalan. Semoga aja bisa berjalan. Kelihatan dia seneng banget, kayak senyum gitu. Udah bersih, udah wangi. Saya angkat. Saya nggak nyangka bisa jalan, dia bisa melangkahkan kakinya dengan memeluk saya. Seneng banget saya. Dia juga kelihatan ketawa. Alasan saya untuk melakukan pembersihan untuk Mbah Sukina ini ya karena saya kasihan kok ada manusia yang nggak seperti layaknya manusia. Jadi saya berpikir bagaimana, apa yang bisa saya lakukan untuk Mbah Sukina ini. Saya dulu itu adalah bekerja sebagai sopir ya, sopir angkutan umum, jurusan Salatiga, Magelang di PO Tunas Mulia. Setelah itu sekitar 5 tahun kemudian saya jadi sopir truk membawa muatan untuk ke Bali, Sumatera, di seluruh Indonesia. Kebutuhan yang waktu itu mendesak ya. Saya berpikiran bagaimana caranya untuk mendapatkan uang yang singkat, yang lebih cepat. Karena kalau jadi sopir ya nggak tentu sih gajinya perharinya berapa, nggak tentu. Terus saya meniatkan diri untuk melakukan kejahatan. Itu dengan mencuri sekitar 8 ton beras di Jawa Timur.
tepatnya di Jember. Beberapa bulan kemudian saya tertangkap di Salatiga, di dekat rumah. Lantas saya dibawa ke Jawa Timur, Lapas Jember, Lapas kelas 2B Jember. 2 tahun di Lapas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Jember, 2 tahun bebas. Dari situ saya nyari-nyari pekerjaan, tapi sulit sekali karena image saya udah sebagai mantan narapidana, kesana kemari nggak pernah dapat pekerjaan. Setelah itu ada seorang teman yang mau ngajak, yuk kita melakukan kejahatan lagi gitu. Ya udah, ya sekitar 2015, tahun 2015, 3 bulan bebas, terus saya mencuri lagi di toko retail ya, toko-toko sembako gitu. Yang saya ambil ya kebutuhan pokok yang jelas. Nah, setelah itu 3 bulan kemudian saya ditangkap oleh Polsek Ngawen, tepatnya di Salatiga. 1 tahun 6 bulan saya itu masuk lagi. Rutan Salatiga baru 8 bulan. Akhirnya saya dipindah lagi di Rutan Boyolali. Setelah bebas sekitar tahun 2017, saya kembali mencari pekerjaan. Dari pengalaman di penjara, kadang sedih juga ya. Anak saya dapat sindiran dari teman-temannya, dari tetangga-tetangga, bahkan keluarga saya menjadi berantakan. Coba saya nyari kerjaan, tapi lama nggak dapat. Saya lama banget nggak dapat kerjaan. Bahkan setelah bebas itu uang saya pun nggak punya uang untuk makan, untuk apa. Saya masih minta ke orang tua kan. Tapi tentu saja orang tua marah, masih marah. Nah, saya ditolak sama keluarga, saya ditolak sama desa. Akhirnya saya pergi. Saya pergi mencari pekerjaan, tapi nggak dapat. Makan dengan cara ngamen. Saya ngamen di situ untuk membeli nasi ya. Saya berkumpul dengan teman-teman sesama pengemis, semua orang-orang ngamen. Di situ saya melihat bagaimana susahnya mencari uang untuk makan sehari-hari. Pas saya makan, duduk di pinggir jalan, ada salah satu komunitas kemanusiaan yang berbagi nasi. Itu saya dikasih. Betapa senangnya saya waktu itu dikasih hanya sebungkus makanan. Tapi rasanya itu nikmat sekali. Terus saya berpikir, andai kata saya punya uang, mungkin saya yang akan berbagi kepada mereka. Selama bergabung di ACT, alhamdulillah saya tumbuh rasa kemanusiaan, rasa yang begitu menggebu-gebu untuk membantu umat. Saya melakukan aksi-aksi sosial di Salatiga dan Kabupaten Semarang di Jawa Tengah, berbagi nasi karena saya kemarin waktu saya nggak bisa makan, saya kumpul dengan situ di teman-teman pengemis, dikasih nasi aja seneng banget. Nah, saya pikir itu, saya beli nasi 100.000 itu udah dapat 10 bungkus, 11 kadang. 11 bungkus saya bagikan ke teman-teman. Akhirnya saya bisa berbagi di situ. Nah, itu di ACT saya ketemu dengan namanya Chef Joni. Dia yang pegang konsumsi di ACT. Jadi beliau adalah chef. Saya diamanai dari ACT untuk membawa food truck community, dikhususkan untuk di kebencanaan, jadi membagi 1000 porsi nasi. Saya bercakap-cakap dengan Chef Joni, kita ngobrol di situ bahwa relawan itu banyak pengangguran. Mereka rela meninggalkan anak istrinya
untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Saya ngobrol sama Chef Joni bagaimana caranya untuk memberdayakan relawan ini agar mereka bisa berrelawan dan mendapatkan uang untuk keluarganya yang ada di rumah. Beliau punya ide untuk bikin restoran kemanusiaan gitu untuk yang bekerja para relawan, dan ini di Salatiga saya bikin dengan Chef Joni fried chicken ya. Itu konsep alhamdulillah yang dipercayai saya untuk membuat program-program kemanusiaan yang nantinya yang bekerja relawan dan setiap minggu gratis untuk anak yatim. Alhamdulillah beliau setuju. Nah, ini baru proses pembuatan ya di Salatiga ini. Dan ini alhamdulillah saya ada penghargaan dari ACT ya, mendapatkan umroh gratis di tahun 2019. Ini perjalanan umroh gratis ini. Ini saya sampai pingsan menerima ini, kok bisa saya mendapatkan ini. Tapi niat saya ini saya kasihkan ke ibu saya. Saya alihkan ke ibu saya penghargaan ini waktu dalam proses untuk pengalihan umroh dari saya ke ibu saya. Ada yang telepon dari kantor wilayah ACT Jawa Tengah bahwa ada donatur yang ingin memberangkatkan umroh saya. Kaget lagi saya, sampai nggak bisa ngomong, sampai nangis. Saya kabarkan ibu, Bu, saya dapat lagi umroh, jadi saya bisa berangkat bareng umroh dengan ibu. Harapan saya untuk teman-teman dan untuk para relawan, kita itu hidup hanya sekali. Jadi hidup itu tidak bekerja, cari uang, lalu mati. Tapi setidaknya hidup itu bisa berguna untuk sesama.